warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Haidar dengan nomor NIM 2006071100043. Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Saintek, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Kamiluzaman, saya akan membawakan dengan tema atau materi Pancasila dan agama. Kita mulai dari pengertiannya sendiri. Pancasila adalah ideologi dasar yang terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu yang pertama adalah Panca, yang artinya adalah 5, lalu yang kedua adalah Sila, yang artinya adalah prinsip atau asas. Nah, Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara untuk rakyat Indonesia. Nah, sedangkan agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungan. Lalu, hubungan agama menurut NKRI yang berdasarkan Pancasila ada 7 poin. Yang pertama, negara adalah berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, tidak ada tempat bagi ateisme dan sekularisme karena hakikatnya manusia berkedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Maha Esa. Konsekuensi bagi setiap warga memilih hak asasi untuk memeluk dan menjalankan agama atau keyakinan yang mereka yakini atau yang mereka pilih. Lalu yang keempat, tidak ada tempat bagi pemaksaan agama karena ketakwaan itu bukan hasil dari paksaan siapapun. Yang kelima, memberikan toleransi terhadap orang lain dalam menjalankan agama dan negara. Lalu yang keenam, negara pada hakikatnya adalah merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Lalu yang terakhir adalah poin ke-7, segala aspek dalam melaksanakan dan menyelenggarakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, terutama norma-norma hukum positif maupun norma moral baik, moral agama, moral penyelenggara negara. Nah, dengan perkembangan sila ketuhanan yang Maha Esa dapat dijabarkan dalam beberapa poin penting atau biasa disebut dengan butir-butir Pancasila. Di antara lain adalah mengembangkan sikap menghormati, yaitu mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa dan tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Juga agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Lalu membina kerukunan hidup di antara sesama manusia umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap saling toleran, menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan dalam hal ini juga sudah dibahas dalam undang-undang kita, yaitu pada bagian badan tubuh tercantum pada pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua,
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu. Pengaturan kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis diperkuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagaimana tercantum pada pasal 156 yang berkata, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan 1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Maka agar pengalaman Pancasila, sila pertama, dapat berjalan sejalan dengan Pancasila, maka penduduk Indonesia harus mengerti Pancasila dan agama yang mereka anut atau mereka percaya. Agar mewujudkan fungsi Pancasila yang jelas terwujud dalam membuat aturan antara umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sehingga kita sebagai agama mayoritas atau agama Islam sendiri sebaiknya memandang bahwa Pancasila dan agama ini adalah dua hal yang berkesinambungan, bukan sebagai hal yang bertentangan, sehingga tidak menyebabkan konflik-konflik intoleransi seperti yang terjadi di masa-masa lampau. Maka marilah kita meningkatkan kesadaran masing-masing dengan hal-hal positif yang ada di lingkungan kita, agar kita sebagai antara umat beragama yang banyak di Indonesia ini dan agama yang beragam dapat bersatu dengan damai. Tidak ada kasus intoleransi lagi yang seperti masa-masa lampau. Saya tutup pertemuan kali ini dengan perkataan Gus Dur atau Presiden kita yang berbunyi begini: saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hormati perbedaan dan kemajemukan yang ada di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.